أنت الحبيب خير الأنام، أنت نور وسلام، علمتنا صبرا جميل، أنت صادق أمين، أخلاقه نبع الهدى وصفاته قدوة لنا. أنت الحبيب خير الأنام، أنت يا محمدا، تسقينا من يديك عند حوض الكوثر، للأمة خليت سنتك الجوهر، صلى عليك الله. Robi zidni ilma, warzukni fahma. Mari kita sambut dengan penuh semangat dan hormat Ibu Rahmi Hayu, seorang mentor affiliate trainer. Bu Ami, kami persilahkan. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Thank you, Teh Yanti, syukran. Baiklah, teman-teman semuanya, aku ucapkan dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil aku nunggu teman-teman jawab salam, aku izin untuk share screen ya. Oke, sebentar. Oke. Aku mau sapa dulu teman-teman semuanya. Udah seridi apa nih belajar pada pagi hari ini? Semangatnya dong, 100%, 1000% atau berapa nih? Nah, jadi eh karena aku pengen lebih interaktif ya buat teman-teman semua, jadi kita aktif ya di kolom chat. Oke, 1000%. Bismillah, 100%, 1000. Oke, nggak ada yang 1 juta persen. Oke, teman-teman setulus hati, Masya Allah. Thank you. Baiklah, terima kasih atas responnya. Luar biasa sekali. Pagi ini kita akan belajar sharing ya, menarik rezeki hingga tumpah ruah. Kita berdoa kita menjadi pribadi hamba Allah yang rezekinya tumpah ruah ya teman-teman ya. Dan ini menurut aku adalah proses kita menjadi hambanya Allah supaya kita dipantaskan mendapatkan rezeki yang tumpah ruah itu. Kemudian rezeki tumpah ruah ini buat apa? Ya, yang kita konversi jadi amal menuju akhirat kita ya teman-teman. Kalau kita fokusnya ke akhirat, insya Allah dunianya Allah kasih gitu ya. Ready ya. So, izin aku kenalan diri dulu teman-teman. Bapak Ibu semuanya, aku namanya Rahmi Hayu, biasa dipanggil Ami ya. Saat ini Alhamdulillah ada 3 anak, 5 tahun, 3 tahun, dan 4 bulan. 5 bulan ya, baru 5 bulan. Dan Alhamdulillah sangat luar biasa ya. Aku founder dari Hayu Academy Group. Alhamdulillah 5 tahun praktisi bisnis di produk digital dan kemudian di Hayu Academy kita udah mengedukasi lebih dari 500.000, 700.000 sebenarnya secara data, tapi di sini 500.000 ya. Dan kita juga punya rumah Quran ya, Muminah Peradaban. Oke, Bapak Ibu semuanya, aku pengen tanya lagi ke Bapak Ibu. Eh, Kira-kira nih, Bapak Ibu, ini apa ya? Lautan ya. Kita tahu bahwa ini lautan. Pertanyaanku adalah, bisakah kita semua menghitung berapa liter atau berapa banyak sih air yang ada di lautan? Atau tak terhingga? Tidak bisa, Bu Ami. Oke. Kita sepakat ya bahwa air di lautan itu tak terhingga. Di dunia ini tuh tidak terhingga. Oke, kita nggak bisa nih mau pakai cara apapun kayaknya nggak bisa kita untuk menilai berapa liter air ya, berapa apa tuh yang paling gedenya. Oke, sebelum kita lanjut ya teman-teman, stay here, stay fokus, hadir utuh sadar penuh ya kalau Teh Yati nanti. Juga Ami mengajak teman-teman semuanya untuk kita
Minta dua rezeki ya sama Allah, rezeki ilmunya sama rezeki pemahamannya, agar materi pada hari ini Ami dimudahin, teman-teman juga dimudahin, dan kita mendapatkan keberkahannya. Dan kita mulai sama-sama dengan membacakan Al-Basmalah. Hadir penuh, sadar utuh di sini kini. Oke, siap. Mantap, Kak Wiwi. Oke, jadi kita sepakat ya teman-teman bahwa air ini tak terhingga. Nah, sebenarnya rezeki yang Allah kasih untuk kita juga tak terhingga, teman-teman. Tak terhingga dalam artian adalah pintu menuju rezeki itu ada banyak, ya. Jadi ini yang harus kita bilang dulu ke diri kita bahwa pintu menuju rezeki itu banyak banget loh, gitu. Nah, jalan menujunya apalagi, ya. Jadi pintu-pintu kayak gini tuh banyak, ya. Jalan menujunya apalagi, ya. Teman-teman, ibarat air laut tadi, semua orang bisa menuju ke laut, gitu ya. Dan mereka bisa ngambil air laut itu sebebas, ya, tergantung dari wadah yang mereka bawa. Ya, kalau kalau ada orang pergi ke laut bawa gelas, ya dia akan dapat satu gelas. Kalau ada yang pergi ke laut bawa botol mineral, dia akan dapat semotor mineral. Biasanya itu biasanya itu 500 mililiter gitu ya, atau 1000. Nah, kemudian ada yang bawa galon, dia akan dapat segalon. Ada yang bawa baskom, dia akan dapat sebaskom. Dan kalau misalkan ada yang mengalirkan air dari laut itu menggunakan apa ini namanya? Apa ya namanya ya? Kok aku lupa ya? Apa Bu namanya Bu? Yang ini Bu? Yang biasanya ada di rumah-rumah Bu? Pak? Toren ya. Nah, ukuran toren tandon. Oke. Tandon ini juga beda-beda ya ukurannya. Ada yang kecil, ada yang gede banget gitu ya. Tergantung eh, luas dari atau besar dari toren itu sendiri. Nah, jadi sekali lagi yang perlu kita bilang ke diri kita dan kita yakini dalam pikiran kita, hati kita, bahwa pintu rezeki Allah tuh banyak banget. Oke, sekali lagi pintu rezeki Allah tuh banyak banget. Jadi nggak ada lagi tuh kalau kita mau rezeki kita bertumpah ruah, tolong ya, tolong bilang ke diri kita bahwa pintu rezeki itu ada banyak. Dan kita yakinkan sama Allah bahwa, ya Allah, engkau tuh maha kaya, dan pintu rezeki engkau ada banyak, dan mudahkanlah aku untuk menujunya. Dan jalan menujunya rezeki Allah itu ada banyak, bisa dari berbagai arah, teman-teman. Sekali lagi, tergantung kita bawa wadahnya apa. Nah, PR-nya adalah buat kita itu, eh wadahnya yang kita bawa. Nah, ketika ada orang, ya, dia hanya kepikiran untuk bawa gelas gitu, sehingga dia mendapatkan rezekinya bawa gelas, walaupun dia ada di lautan yang sangat luas. Ketika dia celupkan gelas, dia hanya akan membawa, ya udah, nggak sampai 500 mililiter gitu, ya kan, karena dia bawanya gelas gitu. Tapi ada orang yang bisa berpikir sampai bawa toren. Nah, orang yang bawa gelas dengan orang yang bawa toren itu pasti berbeda secara pola pikir. Itu pasti berbeda dari cara what's next-nya. Pasti berbeda dari cara keyakinannya. Ada orang yang berani bawa gelas, ya, hanya bawa gelas doang gitu ya. Karena ya udah aku cukup satu gelas misalkan. Tapi ada orang yang berani bawa toren ke laut untuk ngambil air gitu. Nah, pertanyaannya di sini adalah kita itu se segimana kita berpikir, ya? Apakah kita akan bawa gelas atau kita bawa toren? Nah, yang membedakan tingkah laku ini untuk mereka mau ke laut itu bawa gelas atau toren adalah dari cara mereka berpikir. Means adalah mindsetnya mereka, mentalnya juga, ya. Takut nih aku bawa toren, ntar dikira apa gitu ya. Jadi aku bawa gelas aja. Ya, jadi ini adalah mindset ya teman-teman ya. Sekali lagi ini adalah mindsetnya. Nah, jadi sebe gitu ya teman-teman. Nah, untuk membesarkan wadah ini, sekali lagi kita butuh yang namanya setting mindset kita. Mindset apa yang perlu kita setting? Pintu rezeki itu ada banyak, ya. Karena kalau misalkan kita udah bilang susah cari rezeki, susah cari uang, ya berarti kita menutup pintu rezeki kita sendiri. Karena kita sendiri yang bilang bahwa ya susah cari rezeki, akhirnya ya beneran terjadi gitu. Nah, selanjutnya kita sepakat bahwa rezeki nggak hanya tentang uang. Benar nggak, Bapak Ibu?
Coba hari ini kita belajar bersyukur dulu ya. Apa hari ini rezeki yang ibu dapatkan dan itu nggak cuma tentang uang. Ayo tulis di chat. Sehat, oke. Kesehatan, teman yang baik, bangun pagi, oksigen gratis, nafas, bisa sholat, hidup, nah, hadir kajian ilmu, bisa ikut kajian ini, anak bahagia, oke, Masya Allah ya, keimanan, oke. Banyak banget ya rezeki yang nggak bisa sama sekali kita hitung. Diambil aja nih sama Allah luka ya tangan, itu udah rasa sakitnya luar biasa. Hari ini ada nggak sih kita luka? Atau teman-teman dibangunkan sama Allah hari ini untuk sholat subuh tepat waktu, kemudian ikut kajian. Banyak orang di luar sana yang masih tertidur pulas. Rezeki ini sangat Masya Allah sekali teman-teman ya. Nah, kalau kita bisa melihat rezeki nggak hanya tentang uang, kita tuh akan hidup di fase di mode berkelimpahan. Nah, ketika kita udah mode berkelimpahan, kita syukuri apa yang hari ini, misalkan uang berapapun uang kita pada hari ini, kita akan tetap bersyukur. Nah, ketika kita ada di mode berkelimpahan, kita merasa cukup, maka di saat itu kita siap untuk menerima lebih. Tapi kalau misalnya kita hari ini bangun tidur udah bad mood, udah bangun tidur udah mikirin masalah, bangun tidur udah nggak tenang, bangun tidur fokusnya ke ngeluh misalkan ya, keluhan aja itu isi hari-harinya dari bangun tidur sampai tidur lagi, berarti dia ada di mode berkekurangan ya. Dia nggak sadar bahwa Allah titipkan badan, pikiran yang sangat luar biasa ke dalam dirinya gitu ya. Dan dia tidak sadar dengan rezeki yang Allah kasih itu. Bahkan jadi dia ada di mode berkekurangan. Nah, ketika kita ada di mode berkekurangan, kayak ngerasa kurang terus, ngerasa nggak cukup gitu ya. Nah, itu kita udah menghambat rezeki kita sendiri. Jadi hal pertama yang kita sepakatin adalah rezeki nggak hanya tentang uang dan kita syukuri apa yang hari ini Allah kasih dalam hidup kita merasa cukup dengan itu dan ketika kita merasa cukup artinya kita siap menerima lebih. Kalau kita nggak ngerasa cukup, kita ngerasa kekurangan terus, ngeluh ya, energinya negatif, dari di saat itulah rezeki berhenti mengejar kita gitu ya. Jadi nggak tumpah ruah tuh teman-teman, justru ya kurang aja gitu ya. Nah, karena rezeki nggak hanya tentang uang, pada pagi hari ini kita akan fokus membahas tentang uang, ya. Gimana kita mendatangkan rezeki berupa uang ke dalam hidup kita, ya, teman-teman. Nah, ini sangat menarik nih, teman-teman. Semua orang suka uang, bener nggak? Suka uang, Bapak Ibu? Rezeki iman paling penting, oke. Siapa di sini yang suka uang? Suka, kata Kak Hadijah, oke. Ya, suka banget saya. Oke, kita suka uang, tapi ada nggak sih Bapak Ibu semuanya ngelihat bahwa hidup tanpa uang setengah mati? Oke, ada nggak sih Bapak Ibu merasakan ya? Ada beberapa orang atau mungkin aku dulu atau ibu-ibu dulu gitu ya. Uang tidak dibawa mati, oke. Tapi nggak semua orang suka bahas uang, bener nggak? Contoh, setuju nggak teman-teman? Semua orang suka uang, tapi nggak semua orang suka bahas uang. Contohnya kayak gini. Ada orang ketemu bahasnya bisnis gitu ya. Terus kemudian gimana ya cara dapat penghasilan lebih atau misalkan orang konten dengan sangat seriusnya untuk mendapatkan tambahan penghasilan atau di kontenan itu mereka menampilkan komisi-komisi dan kebahagiaan mereka gitu ya. Hidup tanpa uang seperti hidup melasang, suaranya putus-putus. Oke, apakah suaraku putus-putus? Kayak uang Aman. nggak di Aman, Bu Ami. ya, oke. Uang nggak dibawa mati tapi hidup perlu uang. Sip. Uang bisa dibawa mati lewat infak dan sedekah berbagi dengan sama. Oke, tadi ada juga yang bilang uang itu nggak dibawa mati. Sip. Gitu teman-teman. Kita sepakat bahwa semua orang suka uang, tapi nggak semua orang suka bahas uang. Nah, di sini adalah bagian yang membuat kenapa rezeki itu nggak datang kepada orang yang nggak suka bahas uang. Contohnya pas lagi ketemu bahas uang, pokoknya sensitif gitu ya, nggak, pokoknya sensitif kayak kayak nggak mau dan nggak tertarik untuk bahas uang, kayak kayak sungkan gitu atau pas
Ya, yang lain-lain lah. Teman-teman paham lah ya maksud aku. Nah, jadi untuk kita menjadi pribadi yang mau bertumpah ruah rezekinya, maka kita tuh harus bersahabat dengan uang, teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Uang bukan jaminan untuk hidup, tapi kehidupan butuh uang. Oke, menarik nih. Transfer pahala ke akhirat pakai uang. Oke, cakep. Uang nggak dibawa mati, tapi katanya kalau nggak punya uang kayak mau mati. Mantap Kariska, memang uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Oke. Nah, jadi teman-teman, mulai hari ini ya, teman-teman, Bapak Ibu semuanya, sukalah untuk bahas uang dan bersahabatlah dengan uang. Ya. Jadi, kalau ada orang yang ngomongin ya tentang uang, kemudian kita dengar tentang uang, kemudian pikiran kita juga berpikir tentang uang dengan happy, tanpa rasa takut, tanpa rasa kekurangan gitu ya. Baik ada orang yang ngomongin masa depan, bisnis, peluang, omset, usaha, keberhasilan online, atau konten-konten yang kita lihat itu kita biasain ya, biasain suka dengan itu, biasain senang dengan itu, ikut bahagia dengan kebahagiaan orang lain yang punya banyak uang, bukan justru kayak "Ah, itu pasti korupsi, kemudian kok bisa dia dapat penghasilan segitu, gimana caranya, terus pokoknya julid lah ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, dengan uang, dengar kata uang kita happy sekali. Nah, ini bagus ya. Kalau misalkan kita udah terbiasa membahas tentang uang, teman-teman tinggal nunggu nunggu waktu aja. Insya Allah tumpah ruahnya dikasih sama Allah. Oke. Nah, jadi kita mau uang nih. Tapi kalau kita sendiri nggak biasa ngobrolin tentang uang, baik sama suami, sama anak gitu ya. Apa-apa sama anak bilang itu mahal, misalkan sama suami bahas-bahas uang tuh masih sensitif atau malah takut tersinggung gitu ya. Ini nggak selaras energi kita dengan uang, teman-teman. Ya, jadi kalau kita mau uangnya berlimpah ruah gitu ya, maka selaraskan energinya. Karena uang itu tuh eh, adalah energi, ya. Jadi kalau misalkan eh, energi uang itu tuh langsung ada kaitannya dengan kita, teman-teman. Contohnya kayak mana? Coba teman-teman, Ami kasih uang 100.000, itu gimana rasanya? Ya, Ami kasih nih, ini uang nih 100.000 buat lu, buat kamu, buat bapak ibu gitu ya. Gimana rasanya dikasih uang 100.000? Tuh, Alhamdulillah. Ami kasih 1 juta. Oke, ya, senang. Oke, 1 M deh Ami kasih. Lebih happy, Alhamdulillah banget. Bahagia gitu ya. Nggak kerasa. Oke, tunggu. Teman-teman aku izin login di ini ya, di HP bentar. Supaya cepat loading chatnya. Oke, seneng banget. Tunggu. Oke, jelas ya suaranya. Nah, seneng banget ya. Aku juga mau Bu 1 M. Oke. Sekarang pertanyaannya adalah, kalau misalkan uang 1 M yang Ami kasih, terus ternyata hilang, itu gimana rasanya? Ya, atau dirampok orang, gimana rasanya? Sedih, oke. Mendengar kata uang kebayang, wow, oke, sedih, sedih gitu ya. Nah, ya, atau nih, atau nih, Ami taruh uang di depan rumah ibu jam 5. Terus Ami bilang, Bu, ini ada uang 1 M depan rumah, langsung diambil ya. Waktunya cuma 10 menit. Kalau lewat 10 menit uangnya nggak jadi buat ibu, aku akan ambil lagi. Itu gimana? Misalnya, pas sudah ditaruh uang 1 M depan rumah. Terus ternyata kita baru baca chat dari Ami 15 menit kemudian akhirnya nggak dapat 1 M-nya. Itu gimana tuh perasaannya? Cepat-cepat diambil, oke? Suruh ya bahas-bahas tentang uang. Oke, belum rezekinya. Oke, ujian, menyesal. Oke, nangis. Nah, baik Bapak Ibu. Ini ya, Bapak Ibu tadi dikasih uang 1 M senang. Terus kalau misalkan hilang sedih. Kalau kelewat itu juga menyesal gitu ya, penasaran gitu. Artinya, emosi kita ya, kaitan emosi kita tuh langsung dengan uang ini Bapak Ibu. Ya, kecewa pakai banget, sangat menyesal gitu ya, 1 M ya. Kalau 500 perak mungkin biasa aja ya, tapi kalau 1 M tuh loh, ya kan? Nah, jadi kaitan kita tuh, emosi kita tuh langsung berkaitan dengan uang. Jadi kalau misalkan kita mau energi,
kita mau uang, kita harus terbiasa ngobrolin tentang uang supaya apa? Supaya energinya selaras, Bapak Ibu. Kalau energi kita selaras dengan uang, maka uang itu akan mudah untuk menghampiri kita gitu ya. Kalau energinya nggak selaras, energinya tuh menjauh. Energi kita tuh menjauhi uang. Uang tuh malas menghampiri kita karena energi kita dan uang emang nggak nyambung. Jadi penting banget nih Bapak Ibu semuanya untuk kita tuh menyelaraskan antara energi kita dengan uang gitu ya. Misal caranya adalah ketika kita ngeluarin uang kita happy, kita yakin bahwa uang itu tuh nggak hilang, nggak berkurang, tapi lagi berputar dan mereka tuh akan balik lagi ke dalam hidup kita dan uang ini akan membuat teman-teman yang banyak untuk datang ke dalam hidup kita. Asik. Enak, senang kan kita ngeliat uang 10.000, terus kita yakin uang 10.000 ini tuh bukan hilang, bukan berkurang dari dompet kita, tapi kita yakin dia berputar, terus pas berputar, dia muterin teman-temannya dan ngajakin yang lainnya tuh untuk datang ke dompet kita lebih banyak lagi jadi 1 M, jadi 1 mil, jadi 110 juta gitu. Seru nggak kalau kayak gitu kita berpikirnya? Nah, jadi kita tuh lebih happy untuk ngeluarin uang. Nah, kalau kita udah happy ngeluarin uang, energi kita bagus terhadap uang gitu ya, maka uang ini juga akan mudah untuk datang ke dalam hidup kita. Kayak gitu. Nah, jadi mulai hari ini Bapak Ibu semuanya, ayo kita buka kuping lebar-lebar ya tentang masa depan, tentang bisnis, peluang, omset, usaha, keberhasilan orang lain, konten tentang uang di media sosial. Buka kupingnya lebar-lebar ya. Senang dengan hal itu. Dan yakinlah bahwa someday teman-teman kita semua akan seperti yang kita lihat. Contoh, lihat tetangga punya mobil. Ya udah, kita happy, alhamdulillah ya tetangga kita udah punya mobil gitu. Jadi kita ikutan happy, happy. Bahkan kita doain semoga rezekinya berkah gitu ya. Nah, ketika kita mendoakan orang lain, kita lagi ada di mode berkelimpahan, ya, abundance. Nah, sebenarnya ketika kita mendoakan orang lain tuh, kita lagi nggak ngedoain orang itu, teman-teman, Bapak Ibu. Tapi kita lagi bilang ke Allah gitu ya, bahwa ya Allah, aku senang orang lain punya mobil baru dan pikiran bawah sadar kita tuh jadi bilang ke diri kita bahwa kita juga pengen dan kita juga akan mendapatkan itu. Beda kalau misalkan ada tetangga beli mobil terus kita kayak dari mana dia dapat mobil? Orang dia nggak punya pekerjaan, orang dia cuma di rumah doang gitu kan. Jadinya yang muncul rasa iri gitu ya karena kita nggak punya, terus kita kenapa heran dia bisa beli mobil gitu. Nah, itu tuh pikiran bawah sadar kita bilang kalau kita nggak suka itu, kita nggak suka dengan mobil, kita nggak suka uang, kita jadi nggak suka kekayaan gitu. Jadi hati-hati juga sama pikiran kita ya. Jadi sekali lagi buka kupingnya lebar-lebar ya. Nah, terus pertanyaannya adalah, apakah aku bisa kaya? Nah, coba Bapak Ibu tulis. Menurut Bapak Ibu nih, bisa kaya nggak? Bisa iri hati merusak diri sendiri. Oke, aku bisa banget kaya. Semua bisa. Oke, mantap. Ya, semua bisa, bisa, bisa. Oke. Pertanyaan selanjutnya adalah, seberapa yakin aku bisa kaya? Ayo, jawab. Seberapa yakin aku bisa kaya? Dari 1 sampai 100 deh, berapa yakin? Jangan yakin banget ya. 75, 100, 80, 100, 1000%. Oke. Ada yang 80 juga, ada yang 75. Harus yakin, yakin bisa dong. Oke, mantap. Keren, keren. Wow, luar biasa nih ya. Nah, jadi apakah aku bisa kaya? Itu Bapak Ibu tanyain ya ke dirinya masing-masing. Aku bisa kaya nggak ya? Aku bisa punya uang 1 M nggak ya? Gitu ya. Terus dan seberapa yakin kita kita bisa kaya, kaya materi kah, kaya hati kah, kaya pengetahuan, kaya teman gitu ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, kalau misalkan Bapak Ibu ah, kan kadang tuh kita bilang kayak gini ya, aku yakin aku bisa kaya. Tapi ada nggak sih bisikan-bisikan yang datang
Misalkan kayak aku hanya lulusan SD, gimana ya caranya nyari kerjaan aja susah, bisa makan aja alhamdulillah. Aku kan cuma di rumah doang jadi ibu rumah tangga. Aku udah berumur, aku udah tua, aku cuma anak guru, aku nggak punya pengalaman, aku punya banyak anak nggak bisa kerja gitu. Ayo, siapa di sini yang kayak gitu? Bener nggak Bapak Ibu kepikiran kayak gini? Aku nggak yakin karena, atau aku yakin tapi gitu. Gini nggak sih? Gini nggak sih? Kok relate? Kok relate kata Kak Rahma? Saya, iya kepikiran saya Bu. Iya udah ada bisikan-bisikan sering yang muncul istighfar lagi pasti pernah. Nah gitu selalu bisikan dalam hati. Saya merasa sudah tua. Oke ada sedikit langsung ditepis. Yakin bisa di atas kehendak Allah. Oke sip. Oke, jadi bener ya, saya hanya ibu rumah tangga. Aku sering banget tuh aku dengar tuh kan aku fokusnya ke ibu-ibu ya dan banyak banget. Bisa nggak Bu Ami aku bisa mendapat penghasilan aku hanya ibu rumah tangga. Aku hanya di rumah gitu kan. Nah, teman-teman, kalau kita bilang nih, kita bilang aku yakin aku kaya. Itu tuh yang ngomong adalah pikiran sadar kita. Tapi kalau di hati nyeletuk, aku hanya ibu rumah tangga, aku hanya anak guru, aku sudah tua, aku gaptek, itu yang ngomong adalah pikiran bawah sadar. Nah, riset mengatakan bahwa hidup kita ini 95%, ada yang bilang 85%, ada yang bilang 90%, itu yang mengendalikan adalah pikiran bawah sadar. Jadi walaupun kita di mulut ngomong, aku yakin aku bisa kaya, tapi dalam hatinya kayaknya susah deh. Nah, berarti itu namanya kita masih ada mental block dalam diri kita. Ya, kalau kalau nggak kalau kita yakin tapi ada bisikan-bisikan, berarti kita masih ada mental block di dalam diri kita. Nah, PR-nya adalah gimana kita tuh bisa ngebreak mental block kita, gitu. Jadi yang aku hanya lulusan SD ini nggak ngomongin kayak gitu lagi. Ngomongnya adalah walaupun aku lulusan SD, aku tetap bisa dapat tambahan penghasilan. Walaupun aku anak guru, aku bisa jadi pengusaha. Walaupun aku IRT di rumah aja, aku adalah orang yang produktif, berkarya banyak bagi banyak orang, nah aku bisa dapetin penghasilan tambahan eh, dari rumah. Nggak punya pengalaman, aku bisa belajar. Kemudian nggak punya pengalaman, aku bisa baca buku, aku bisa ikut workshop, aku bisa menambah pengalamanku gitu ya. Karena banyak anak, nggak apa-apa sekarang banyak anak, aku akan lakukan aja semampu aku. Yang penting aku selalu bertumbuh gitu. Jadi kita reframing tuh, nyari kerjaan aja susah, salah ya. Insya Allah rezeki Allah Maha Kaya, hidup aku mudah, kerjaan aku gampang, aku akan berproses untuk itu. Bisa makan aja, alhamdulillah. Aku bisa makan apapun yang aku mau gitu. Jadi mental block ini yang harus kita latih Bapak Ibu untuk kita bisa mendapatkan rezeki yang tumpah ruah tadi. Nah, selagi mental block ini masih bersemayam di dalam pikiran bawah sadar kita, nah ini akan menghambat kita untuk mendapatkan rezeki yang tumpah ruah itu, gitu ya. Jadi mulai hari ini Bapak Ibu latih dirinya di reframing, ya, masukin ke pikiran bawah sadar bahwa you can do it, you can have it. Oke, sip. Nah, jadi pertama, untuk kita mendapatkan rezeki tumpah ruah itu, kita harus change our mindset, ya, pikiran kita, pola pikir kita. Nah, contohnya, untuk kita tahu mindset kita tentang uang itu seperti apa, aku mau tanya deh, Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu semuanya, ya, apa yang Bapak Ibu pikirkan tentang uang? Atau tentang orang yang kaya, tentang orang yang bisa dapat 1 M, tentang orang yang punya rumah bagus, tentang orang yang punya mobil harganya 2 M. Itu apa sih yang Bapak Ibu pikirin? Ayo coba aku mau baca dulu. Ya, enak banget bertawa, semangatnya tinggi, bisa zakat mal sekali dengan uang kita bisa sedekah, kerja keras. Oke. Terus apa lagi? Enak banyak uang, banyak sedekah, pengen bisa kayak gitu. Oke. Kemarin dengar saya logika AZ kepikiran tips kayaknya kondisi aman, mindset kaya, usaha tawakal. Oke, ini dalam Masya Allah ya. Masya Allah. Oke, oke, keren, keren, keren banget ini responnya Bapak Ibu. Nah, aku pengen kasih sebuah analogi ya. Misalkan aku tanya, atau jangan tanya deh, ngobrol aja nih Bapak Ibu ajak dirinya sendiri. Sebenarnya apa sih yang aku pikirin tentang uang gitu ya? Aku harus kaya nggak sih? Aku harus kaya nggak sih? Coba jawab itu. Coba tanya dulu deh ke diri sendiri. Aku harus kaya nggak? Coba jawab ya sekalian jawab. Aku jelasin. Nah, eh ada 2 orang
ya. Yang satunya ketika tanya tentang uang, dia bilang kayak gini, ngapain sih ngejar-ngejar dunia? Ya, satunya bilang, Ngapain sih kejar-kejar dunia? Dunia mah cuman sementara. Uang mah nggak dibawa mati. Uang itu nggak bikin kita bahagia kok. Gitu. Justru dengan adanya uang banyak masalah tuh, banyak yang selingkuh tuh, banyak yang foya-foya tuh, banyak yang apa tuh gitu ya. Nah, ini satu orang berpikir kayak gini. Tapi yang satunya lagi berpikir bahwa, oh, yang kayak ibu-ibu nih, dengan banyak uang kita bisa bersedekah lebih banyak, dikonversi jadi amal akhirat, kemudian kita lebih bisa membantu banyak orang dengan ada uang justru masalah lebih cepat terselesaikan, gitu ya. Mau aku baca dulu. Nah, dengan sedekah akan menjadi konversi jadi amal. Nah, pertanyaannya sama ya Bapak Ibu. Gimana pikiran kamu tentang uang? Dan jawaban dua orang ini tuh berbeda ya. Jawaban dua orang ini tuh berbeda. Ada yang berpikir negatif tentang uang, ada yang berpikir bagus tentang uang. Nah, berpikir ini nggak cuman yang kita omongin ya, tapi apa yang ada di pikiran bawah sadar kita. Yang celutukan-celutukan tadi itu. Kayak dunia mah cuma sementara doang, udahlah hidup kayak gini aja, yang penting gue bersyukur, yang penting jadi hamba yang tetap ibadah sama Allah gitu. Nah, berarti itu dia masih dalam mode berpikir negatif tentang uang. Nah, dan sayangnya lagi adalah orang yang masih berpikir negatif tentang uang, dia nggak dipastikan nggak akan pernah bisa kaya. Ya, sekali lagi, orang yang berpikir negatif tentang uang bisa dipastikan dia tidak akan pernah kaya, susah, karena dia energinya nggak barengan dengan uang. Dia mau uang, dia mau kaya, tapi hatinya itu nyeletuk kayak, ya hidup begini-gini aja, bersyukur aja, nggak usah ngejar-ngejar dunia gitu. Hidup di dunia ini cuma sementara gitu ya. Nah, itu adalah contoh kata-kata yang dia masih berpikiran negatif tentang uang yang di cover ya, yang ditutupin dengan kata-kata bersyukur, bersabar gitu ya. Allah gitu-gitulah pokoknya. Oke, jadi yang pertama yang perlu kita latih adalah mindset kita untuk kita eh, rubah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kenapa kayak itu bagus buat aku? Ayo, Ibu. Tadi udah banyak ya yang chat. Sekarang tulis lagi, kenapa kayak itu bagus buat aku? Aku mau uang yang banyak, mau umroh tiap bulan, mau sekolahin anak di luar negeri, mau ajak jalan-jalan orang tua ke tempat mereka senangi, mau punya karyawan banyak dan kasih mereka gaji yang tinggi. Oke. Kalau sudah tua masih semangat cari uang, khawatir dibilang serakah. Nah, itu bagian dari mental block. Umur itu cuman angka, Pak, Bu. Ya, jadi jangan kayak gitu. Justru makin tua makin banyak uang biar makin banyak amal buat akhirat. Keren tuh, ya. Jadi hal-hal pikiran negatif kayak gitu tuh berarti kita masih punya pikiran negatif tuh. Masih punya mental block tentang uang tuh. Berarti di saat itu kita nggak selaras dengan uang. Jadi uangnya jadi susah untuk datang ke kita. Buat umrohin ibu sedekah tanpa pikir panjang. Oke. Sarana jadi menuju surga bisa berbagi ahli sedekah, proyek-proyek dakwah, mau lunasin hutang dulu, mau membantu sesama. Oke, keren ya. Jadi teman Bapak Ibu, kalau semakin kuat kita kenapa kaya itu bagus buat aku dan kita tahu kemana kita akan menuju, maka insya Allah tinggal nunggu waktu aja Bu. Nanti rezeki tumpah ruahnya datang ya, dibarengan dengan ikhtiarnya. Oke, aku lanjut ya. Nah, kenapa kayak itu bagus buat aku? Tapi kalau ada bisikan kayak tadi ya, uang itu sumber masalah, uang nggak dibawa mati, orang kaya itu pelit. Misalkan kita pikirnya orang kaya itu susah hisapnya, perbanyak syukur aja, udah makan aja udah untung, nggak apa-apa miskin, yang penting bahagia. Nah, kata-kata kayak gini tuh yang menjebak kita. Kata-kata kayak gini sekali lagi yang menjebak kita untuk kita tuh nggak selaras dengan uang. Kita nggak satu energi dengan uang. Kita nggak selaras dengan yang ngomong kita pengen uang, tapi bisikan hati kita tuh nggak apa-apa miskin yang penting bahagia. Orang kaya itu belum tentu bahagia gitu ya. Nah, jadi ini yang harus kita selaraskan ya Bapak Ibu, untuk kita bisa dipantasin sama Allah menerima rezeki yang lebih luas. Karena semuanya itu tentang energi, frekuensi, vibrasi gitu ya. Aku harus kaya, nggak harus kaya Kak dia. Aku memilih jadi kaya. Kalau kata harus tuh kayak gini, kayak terbebani gitu ya. Aku harus bisa, ya. Aku harus kaya. Jadi modenya tuh mode survival gitu ya, mode berjuang. Tapi aku memilih jadi orang kaya. Nah, ketika kita udah sadar nih, aku memilih jadi orang kaya, kita lebih tenang, ikhtiarnya lebih gampang. Jadi hilangin ya kata-kata harus ya Bapak Ibu.
Aku memilih jadi orang kaya. Oke, good job. Nah, jadi pikiran bawah sadar kayak gini, sekali lagi yang harus kita tendang jauh-jauh ya, kita gebrek, kita hancurkan di dalam pikiran kita. Gimana caranya? Nah, nanti tadi ada yang tanya ya, gimana caranya untuk melatih itu? Aku akan bahas juga hari ini. Nah, break the stigma ya, stigma bahwa nggak apa-apa miskin yang penting bahagia. Emang iya, ya kan? Apa orang kaya itu belum tentu bahagia? Emang iya. Kita belum pernah loh jadi orang kaya yang punya banyak uang yang jadi di posisi mereka. Emang iya mereka nggak bahagia gitu. Apakah banyak di luar sana orang yang punya banyak uang, rumah mewah, punya mobil, tapi mereka juga bahagia. Dan bahkan mereka adalah orang-orang yang dengan mobil bagusnya datang ke masjid itu subuh dengan dengan mobil mewah-mewahnya gitu. Banyak, banyak Bapak Ibu, Masya Allah gitu ya. Dan kita berdoa kita bisa menjadi yang seperti itu ya. Jadi kita break our mindset, pikiran bawah sadar kita ya. Jangan lagi seperti ini ya, mau uang tapi oh, hidup mah gini-gini aja. Nah, berarti itu nggak selaras ya. Nah, sekarang aku akan bahas tentang ini ya. Ini apa ya? Biasanya disebut orang ya. Batu es ya, batu es. Es apa ini? Es batu. Apa sih namanya? Zuhud dalam kelimpahan. Oke. Zuhud itu tawakal yang luar biasa ya. Oke, gunung es, sekarang es, cip, cakep. Mantap. Nah, aku bahas ini tentang pikiran. Jadi Bapak Ibu yang di atas ini adalah pikiran sadar kita ya. Pikiran sadar kita dan ini yang di bawah ini adalah pikiran bawah sadar kita. Nah, kita itu sehari-hari kita itu dikendalikan sama yang di bawah ini nih Bu, pikiran bawah sadar ya. Yang dia tuh berkontribusi 80% untuk hasil yang kita dapatkan pada hari ini. Contoh, aku tanya deh, Bapak Ibu ngetik-ngetik di WA ini mikir nggak caranya? Mana huruf A? Ini huruf apa ya? Mikir nggak? Untuk ngetik di kolom komentar ini ngetik nggak? Mikir nggak? Atau gampang aja, tinggal ketik, ya? Gampang ya? Atau ngetik aja, oke. Atau pertanyaan aku selanjutnya, eh apa ya yang relate? Bangun tidur, ya, terus sibuk dengan azan, terus langsung ke kamar mandi, terus misalkan langsung pakai mukena. Terus misalkan atau bapak-bapak langsung ke masjid. Pas jalan ke masjid pikiran kemana-mana tapi tiba-tiba di masjid. Itu bingung nggak? Atau memang udah automatically? Ya, automatically. Nah, ini adalah kendali dari pikiran bawah sadar. Oke. Pikiran bawah sadar ini yang mengendalikan kita yang dia tuh udah automatically. Tapi kalau misalkan kita nih jalan kita mau ke kajian BSD misalkan ya atau di Blok M. Kalau kita nggak tahu jalannya dan di depan ada persimpangan kanan kiri atau lurus, kita mikir nggak? Mikir. Kita bingung nih, ini belok kiri apa belok kanan. Bahkan kita berhenti dulu lihat maps, bener nggak? Nah, artinya itu yang bekerja adalah pikiran sadar kita. Tapi ketika kita pergi ke BSD, kita udah 10 kali, 20 kali, kita jadi mikir lagi nggak sih untuk belok kiri atau kanan? Dipastikan nggak mikir lagi, ya. Karena kita udah paham banget nih jalannya nih. Atau menuju sekolah, atau menuju kampus, kita udah paham banget. Nah, artinya ketika kita belum terbiasa dengan itu pikiran sadar kita yang ngomong. Ya, tapi udah terbiasa, itu yang ambil kendali adalah pikiran bawah sadar kita. Nah, sampai sini dapat ya, Bapak Ibu, dapat ya poinnya. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita, tentang uang itu sendiri, tentang rezeki itu sendiri. Kalau di pikiran bawah sadar kita, udah otomatis kita bilang kita sukses, kita kaya raya, uang gampang datang, peluang datang bertubi-tubi, rezeki itu berkelimpahan, uang datang kepadaku lebih banyak, aku keluarin 1.000 datang 10 juta gitu ya. Itu tuh udah otomatis gitu ya, bukan yang kayak hidup itu susah, hutang aja nggak bisa lunas, hidup melarat, bisa makan aja susah, ya semuanya yang susah 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 terus yang disebut nih di pikiran bawah sadarnya, ya itu akan terjadi. Jadi apa yang udah automatically dalam pikiran bawah sadar kita itu yang beneran akan terjadi, dan selagi pikiran bawah sadar kita itu belum di break gitu ya, mental blocknya, pikiran bawah sadarnya untuk hal-hal yang lebih memberdayakan kita, maka itu yang menghambat rezeki kita yang tumpah ruah itu akan datang.
Oke, dapat sini dapat dapat ya poinnya. Jadi PR kita adalah gimana nih? Kita mengautomatically pikiran kita supaya ngomong tuh yang bagus-bagus. Aku sukses, aku bisa, aku luar biasa, rezeki datang berlimpah gitu. Nah, oke, ini gambarannya ya, Bapak Ibu. Nah, terus gimana sih jadi proses jadi berlimpah ruah? Nah, ada 3 fasenya, Bu. Sekarang pertanyaan aku adalah, Ibu, Bapak, pengen nggak, ingin nggak berlimpah ruah? Jawab, ayo, yuk semuanya aktif, melek nih, nggak usah ngantuk ya. Ingin, pengen, oke, ya. Pertanyaan selanjutnya adalah, yakin nggak? Yakin, oke. Yang ketiga, siap nggak? Oke, ini luar biasa seru ya. Ketiga, siap nggak? Siap, oke. Nah, sekarang kita bahas yang ingin ya. Bapak Ibu semuanya, tunggu aku. Nah, PR-nya buat Bapak Ibu semua adalah, oke, PR-nya adalah buat yang ingin dulu ya. Kita udah ingin, yakin dan siap. Pas kita ingin, kita harus tahu kenapa kita ingin. Nanti dicatat ya Bapak Ibu, setelah kajian pagi hari ini langsung ambil bukunya. Kenapa aku ingin kaya raya berlimpah ruah rezekinya? Catat di list. Satu, apa, dua, apa, tiga, apa. Tulis alasan kenapa kita ingin kaya. Oke. Untuk apa kita lakukan ini? Untuk memperkuat niat kita, ya. Semakin kuat niat kita, akan energinya akan semakin besar. Ketika energinya semakin besar, kita akan semakin dekat dengan itu. Nah, semakin kuat niatnya, sekali lagi, semakin besar energinya, semakin mempercepat kita untuk didatangkan rezeki yang tumpah ruah itu ya. Yang kedua adalah yakin. Nah, semua orang ingin, tapi nggak semua orang yakin. Ya, jadi ingin dan yakin ini berbeda sekali ya. Semua orang, lu pengen kaya nggak? Pengen. Lu pengen mobil nggak? Pengen. Tapi lu yakin nggak bisa punya mobil? Ya belum tentu sih orang gue bisa makan aja susah. Nah, oke. Semua orang ingin, tapi nggak semua orang bisa yakin. Jadi, kalau misalkan kita ada di fase belum yakin, berarti sekali lagi itu ada mental block di dalam diri kita. Itu yang menjadi halangan dalam diri kita. Itu yang penghalang keyakinan kita. Maka ini yang harus kita bisikan-bisikan bla 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 tadi tuh yang harus kita hancurkan. Nah, dan keyakinan ini perlu kita latih Bapak Ibu. Ya, perlu kita latih. Yakin itu adalah nggak ada rasa takut sama sekali. Untuk kaya tuh kita nggak ada rasa takut, ya yakin gitu ya kita nggak ada rasa takut. Dan gimana caranya yakin dengan terus menambah input-input di pikiran kita, pikiran bawah sadar kita yang tadi kayak aku bilang, yang di batu es yang bawah tuh itu yang harus kita tambah inputnya. Dengan cara apa? Salah satunya ikut webinar dari Meaningful Meaningful Ways. Terus nonton kekayaan-kekayaan, seneng lihat orang konten tentang kekayaan, terus baca buku tentang gimana jadi kaya gitu ya, dan lain-lainnya. Nah, oke, itu caranya kita gimana supaya bisa yakin. Yang ketiga adalah siap. Nggak semua orang ingin itu siap, ya. Nggak semua orang ingin itu yakin. Nggak semua orang yakin dia juga siap. Contoh, dia udah yakin, tapi biasanya kalau udah yakin lebih mudah untuk siap. Tapi kalau ingin, dia biasanya agak jauh dari kata siap ya. Siap di sini teman-teman, Bapak Ibu, siap secara mental dan tindakan ya. Karena nggak bisa kita didatengin rezeki kalau kita cuma yakin doang. Terus di rumah cuman aku yakin, aku yakin, aku yakin, tapi nggak do something. No, nothing. It's never. Ya. Nah, jadi kita harus yakin, harus siap secara mental dan tindakan. Dan ketika kita siap, kita fokusnya kemana Bapak Ibu? Kita fokus untuk mencari strategi. Apa nih ikhtiar yang akan aku lakukan? Ya, kita mulai berani berpikir besar. Ya, berpikir besar, haji umroh, berpikir besar, buka ladang dakwah, berpikir besar, buka rumah Quran, berpikir besar, buka lapangan pekerjaan, gitu ya. Kita udah mulai pikir ke sana tuh, kalau kita siap. Terus kalau misalkan kita siap, kita udah mulai menulis mimpi, berani nulis mimpi-mimpi besar kita di mood board, apa, di wall board atau di workbook, apa itu ya, dream book ya, atau di buku kita sendiri bebas, atau di dinding ya bebas. Dan ketika kita siap, berarti kita juga siap berubah, ya. Kita jadi haus informasi tentang uang itu sendiri, tentang jadi orang kaya, dan di sini kita juga siap berkorban, siap bersabar, siap berkorban, jor-joran, ya, menjalani prosesnya. Nah, oke.
Siap belum? Siap nggak nih berkorban waktu proses? Siap nggak ikhtiar? Siap nggak? Oke, siap. Gimana kalau yakin? Tunggu. Yang pertanyaan nanti ya. Banyak banget tuh pertanyaan kayaknya. Siap, siap, Ami. Oke, mantap. Ayo, ayo bersama Ami. Oke, siap. Bismillah, siap. Ya, mantap ya. Nah, jadi kita harus ada di fase di mode berkelimpahan energinya ya. Pikiran, perasaan dan kata-kata. Pikiran tadi aku udah bahas ya bahwa kita harus membuat pikiran kita itu tuh selalu automatically sukses, automatically bisa, automatically yang berdampak. Nah, jadi dengan cara kita naikin energinya ya, selaraskan energinya gitu. Gimana caranya untuk selaraskannya? Pikiran udah ya, sekarang perasaan dan kata-kata dengan cara yang ini teman-teman. Ya, afirmasi, imajinasi, visualisasi, buat dream book, journaling, meditasi. Semua ini akan membantu kita untuk menjadi pribadi yang siap menerima rezeki tumpah ruah itu. Ya, afirmasi, dengerin audio afirmasi sebelum tidur atau bangun tidur supaya kita tuh kenapa bangun tidur dan sebelum tidur? Kenapa nggak di siang hari? Karena alam bawah sadar kita, pikiran bawah sadar kita itu hanya bisa menerima informasi masukan-masukan yang dia tuh nggak logik gitu ya. Ketika kita gelombang otaknya tuh di theta ya, bukan beta. Nah, ketika itu ada di kata kita pas lagi ngantuk-ngantuknya, pas lagi bangun tidur banget. Makanya tahajud itu di pagi hari itu bagus tuh. Kita tahajud terus kita berdoa dan energinya tuh sangat gede banget ketika kita tahajud berdoa di saat kita bangun tidur ya. Kemudian itu ya. Nah, gimana caranya? Gimana caranya nih aku kasih tips ya. Ada sesi journaling ini aku coba sharing pengalaman aku. Jadi journaling itu teman-teman bikin sebuah mantra di mana mantra itu akan ini mantra itu akan kita gunakan untuk kita tulis di journaling kita. Kalau aku contohnya dulu eh, Alhamdulillah hari ini udah punya penghasilan 100 juta di rekening. Alhamdulillah bulan ini bisa umroh. Padahal belum umroh, padahal belum punya 100 jutanya gitu. Tapi aku bersyukur dan membayangkan ya, imajinasikan bahwa aku alhamdulillah punya 100 juta. Itu aku rutinin ya waktu aku ada di posisi bawah banget gitu, Bapak Ibu. Nah, ketika aku rutinin itu, ternyata itu semuanya terjadi, Bapak Ibu. Terjadi. Bahkan uang yang aku minta 100 juta tuh dikasih Allahnya banyak gitu, lebih berkali-kali lipat dari 100 juta. Nah, jadi journaling ini membantu aku pribadi. Jadi Bapak Ibu silakan ya, silakan untuk di journaling ya. Terus dirasain bener Kak Wiwi, dirasain harus dirasain. Beda membayangkan dengan merasakan. Orang membayangkan kalau membayangkan punya mobil, oke membayangkan. Tapi pernah ngerasain gak sih bahagianya punya mobil? Gitu. Pernah ngerasain gak sih bahagianya punya uang 100 juta, terus uang 100 jutanya buat diapain? Pernah ngebayangin nggak uang dapat uang 1 miliar tuh rasanya tuh seperti apa bahagianya? Gitu. Nah, jadi banyak orang membayangkan tapi nggak banyak orang merasakan. Nah, jadi setelah journaling biasanya aku merasakan. Jadi aku setelah nyatet aku duduk terus aku terdiam dan aku menutupkan mataku. Biasanya aku play sounds ya. Terus di situ aku membayangkan apa yang tadi aku tulis. Bukan membayangkan, merasakan ya. Happy-nya dirasain dan seolah-olah kita udah memiliki itu dan lain-lainnya. Ya, ditambah lagi dengan visualisasi, bikin dream book ya atau bikin wall wall dream wall ya afirmasi dan lain sebagainya ya. Meditasi juga nggak apa-apa. Ini meditasi itu membantu kita kembali ke energi yang baik. Ya sadar nafas, kemudian kita bersyukur dengan nafas yang hari ini Allah kasih. Jadi kita tuh lebih kayak tenang, mindful, dan kita tenang, kita bisa berpikir lebih jernih. Oke? Halu nggak sih? Oke, ini Kak Tri, keren banget. Halu nggak sih? Gimana aku jawabnya? Hmm. Apalagi yang membuat kita tuh bisa bisa menuju apa yang kita pengen kalau kalau ternyata kita untuk berpikir kayak gitu aja tuh kita ngerasa kita halu gitu ya. Dan ketika kita berpikir itu halu kita nggak akan pernah mendapatkan itu karena teman-teman percaya nggak apa yang teman-teman dapetin hari ini ya itu dari apa yang teman-teman yakinin.
Kalau teman-teman belum yakin untuk bisa mendapatkan yang hari ini didapetin, pasti belum dapat. Percaya nggak? Apa yang teman-teman dapetin hari ini itu pasti sesuatu yang teman-teman udah rasain, udah pikirin, dan teman-teman yakinin. Ya, prasangka baik keren. Bahagia diri tanpa syarat. Aku bayangkan aku bahagia jadi aku suka bayangin terus oke keren. Modal halu kan nggak bayar. Nah benar, mimpi itu nggak gratis, mimpi itu gratis ya. Tapi kebanyakan orang takut bermimpi. Nah itu, jadi halu nggak, gila nggak? Ya silakan bilang gila. Tapi dengan kegilaan itu membuat mimpi-mimpi kita jadi tercapai, keinginan kita jadi tercapai. Oh lu gila ya gitu, bawa motor aja lu bilang mobil, ya it's very okay. Karena kita lagi menuju proses kita menyelaraskan energi kita dengan hal-hal yang kita pengen, gitu ya. Jadi halu nggak? Ya terserah sih bilang halu atau enggak. Tapi I do it and aku merasakan dampaknya sendiri. Contoh, aku beli rumah ini, teman-teman, sama suami. Itu waktu aku punya hutang, terus waktu aku masih tinggal sama mertua, jadi rumah aku tuh berdampingan sama rumah mertua. Aku tuh setiap subuh, setelah subuh tuh datang mampir ke rumah ini. Dan ini rumahnya nggak ada pintunya dan kayak horor gitu ya. Dan aku datang, pas aku datang itu, aku bilang kayak gini. Ini nanti ruang tamuku, ini nanti rumahku. Padahal aku belum ada uang tuh buat beli. Terus ini nanti kamar mandiku, aku tunjuk-tunjuk. Dan aku datengin terus setelah saat pagi, pas masih jam 6 setengah 6 gitu ya. Kayak sekarang nih. Dan alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah gitu. Aku nggak mikirin gimana caranya, tapi aku fokus aja ke apa yang bisa aku lakuin. Nah, ini masuk ke memantaskan diri ya, yang bagian ini. Tunggu. Pemantasan diri. Nah, jadi kita fokusin ikhtiar kita sebagai hamba, ya, nggak perlu mikirin tadi apa kita. Jadi bedain ya teman-teman antara ikhtiar kita dengan imajinasi kita. Bedain, ya. Kita fokus ikhtiar kita sebagai hamba, hasil kan milik Allah. Nah, jadi kita pantaskan diri kita untuk fokus ke ikhtiarnya. Nanti rezekinya akan Allah kasih dengan ikhtiar kita, sehingga itu akan menceklis satu-satu apa yang kita pengen tadi gitu. Nah, jadinya Allah kasih rezeki untuk bisa beli rumah gitu dari ikhtiar pemantasan diri ini tadi gitu ya. Jadi sekali lagi repetisi ya teman-teman, afirmasi, journaling itu repetisi sampai teman-teman udah automatically di alam bawah sadarnya bahwa I'm grateful, I'm smart gitu ya. I can do anything, I can get anyone, I can get anything gitu. Nah, itu dilakukan. Oke, direpetisi terus untuk melatih kita. Dan tanpa input-input yang baik ke dalam pikiran kita untuk kita bisa menghancurkan mental begitu tadi ya. Nah, nextnya adalah bahagia kita akan mengeluarkan uang. Tadi aku udah spill di awal ya tentang ini, jadi aku akan skip aja bahwa materinya bisa di-share nggak Bu? Oke, belum bisa ya. Nggak apa-apa, di screenshot aja ya. Bahagia kita ketika mengeluarkan uang. Nah, itu. Ketika kita mengeluarkan uang dengan bahagia, kita ada di energi berkelimpahan, kita yakin uang itu tuh berkah, dan dia akan datang ke dalam hidup kita kembali, bahwa uang itu nggak habis, tapi lagi berputar, dia akan balik lagi ke kita. Gitu. Nah, next step-nya adalah pemantasan diri ya. Nah, di sini Bapak Ibu aku kasih aku kasih list to-do-nya nih, know yourself. Apa yang list what you do ya, yang memudahkan Bapak Ibu semuanya, cara ngomong, masak, skill digital marketing, CapCut, Canva, digital marketing ini double ya, parenting atau apapun itu silakan di list nih apa yang Ibu suka. Terus dari list-list yang Bapak Ibu lakukan itu mana yang ringan di checklist, mana yang enjoy di checklist, mana yang sering diapresiasi di checklist, mana yang pernah dibayar di checklist. Nanti di total nih Bu. Nih, dulu suka berhayal, punya rumah, punya mobil, sebelum memutuskan hamil anak kedua. Alhamdulillah akhirnya terwujud, bener, Masya Allah Kak Widi keren. Anak kedua lahir sudah punya rumah, disusul beberapa tahun kemudian punya mobil, walau bukan mobil bagus gitu, keren, mantep bener. Bener nggak sih setiap aku ngeluarin uang itu kebutuhan anak atau orang tua selalu berdoa, ya Allah tolong kembalikan dengan lebih banyak dan lebih berkah. Keren Kak dia, bagus, bagus. Jadi jangan ngerasa kekurangan uangnya berkurang gitu. Ngerasa aja uangnya berputar dan bakal balik lagi lebih banyak. Oke, nah ini adalah cara yang bisa Bapak Ibu pakai untuk Bapak Ibu mau fokus di mana. Gitu. Misalkan suka masak, oh ini ringan nih buat aku. Kan ada orang yang ringan tapi nggak enjoy, ada yang berat tapi enjoy gitu kan. Ya, ini di list saja untuk Bapak Ibu tahu mau fokus kemana untuk pemantasan dirinya.
Kalau aku misalkan bisnis ya, aku digital marketing, aku konten gitu. Eh, nggak ringan juga, tapi aku enjoy gitu ya. Dan aku sering diapresiasi, terus dibayar gitu. Ya udah, berarti pemantasan dari aku dari sini gitu ya. Nah, Bapak Ibu apa? Silakan itu di set ya, supaya Bapak Ibu tahu ke fokus ke permasalahan dirinya. Kemudian muncul ke permukaan ya, kenal lebih banyak orang, ikut komunitas, ikut Meaningful Ways ini luar biasa keren. Kemudian ngonten mungkin kalau misalkan possible ya, bangun personal branding keren. Nah, jadi gimana nih pemantasan dirinya Bapak Ibu semuanya? Bisa ngonten, dapat endorse, bisa jadi affiliate, jual produk orang lain ya. Produk orang lainnya bebas, ada produk mungkin Shopee, mungkin produk digital dari Meaningful Ways gitu ya. Jual ebook-ebook dari Meaningful Ways atau kreator produk buat produk sendiri. Nah, itu menyesuaikan aja kemampuan Bapak Ibu semuanya, ya. Nah, dan yakinlah bahwa bikin visi ya besar yang mulia. Misalkan Meaningful Ways ini visinya besar ya dan mulia. Pengen berdakwah, memberikan, membantu banyak orang, insightful ya. Dengan hal-hal yang tadi juga ditanggung tuh, misalkan biaya operasional, kemudian energi yang luar biasa, ya, bahkan mungkin uang pribadi keluar misal ya. Nah, ini visi yang besar, dan ketika kita punya visi besar kita tuh merasa berkelimpahan, dan insya Allah pertolongan Allah tuh datang kepada orang-orang yang niatnya luas ya. Jadi kalau kita mau beli mobil, jangan cuma niat buat diri kita aja, misalkan untuk bantu apa gitu. Kita pengen punya rumah, jangan niatin untuk buat diri kita aja, ya nggak apa-apa juga sih, misalkan kalau keluarga besar datang biar bisa lebih nyaman, kalau tamu datang biar lebih nyaman gitu, atau bisa buat buat kegiatan dakwah gitu ya. Pas masih ngontrak selalu dibilang mending nyicil rumah, tapi aku selalu nggak mau. Aku selalu bilang aku pengen cash, aku yakin aku bisa beli rumah. Alhamdulillah pas hamil anak ketiga aku beli rumah. Keren Kak Nian, mantap. Ya, Masya Allah. Nggak usah beli nyicil-nyicil rumah ya guys, karena itu udah menutup rezeki sendiri. Ya kenapa? Karena Allah bilang, kalau nyicil rumahnya langsung sama orang dan itu nggak riba, that's very okay. Tapi kalau misalkan kita membeli KPR gitu ya, yang di situ ada ribanya. Nah, itu kita udah ngadain perang sama Allah. Di dalam Al-Baqarah ada ya, ketika kita berperang sama Allah, di saat itu rezeki kita seret ya. Bahkan untuk yang awalnya kita tuh banyak rezekinya, bisa jadi tiba-tiba ada apa ya, karena kita ngajakin perang sendiri sama Allah gitu ya. Nah, ini salah satu rekomendasi aku buat teman-teman yang mudah dijalanin sekarang ya, yang lagi green-green hijau-hijaunya nih, peluang-peluang yang di media sosial digital sekarang adalah jadi affiliate ya. Jual produk orang lain, dan yang paling simpel sekarang itu dan uangnya lebih banyak dan lebih mudah untuk didapatkan adalah jadi affiliate produk digital. Ya, teman-teman bisa jual produk digitalnya Meaningful Ways jadi affiliate-nya. Bisa ya Kak Teh Yanti ya? Nah, tuh ya, belajar digital marketing. Kenapa jadi affiliate? Karena di sini teman-teman itu akan percepatan income ya. Lebih gampang dibandingin Shopee menurutku ya. Karena kalau Shopee itu kita perlu kamera yang bagus, HP yang bagus untuk kita bisa apa namanya, review produknya langsung, dan kalau kita nggak dapat sampel yang gratis kita harus beli gitu, jadi effortnya lumayan sih menurut aku di Shopee itu, dan komisinya nggak gede-gede banget kok ya. Tapi kalau jadi affiliate itu komisinya bisa gede, dan kita nggak perlu beli sampelnya, kemudian kita nggak perlu ngonten-ngonten yang review produknya, nggak perlu karena produknya digital sendiri ya, jadi kita hanya perlu untuk membangun narasi dan copywriting di status media sosial kita. Ya, terus tempat dan waktunya kerjanya fleksibel. Bapak itu tadi yang tua tuh ya, ngerasa tua gitu ya. Ya, that's very okay untuk mulai jadi affiliate ya. Dan teman-teman, ilmu jualan ini penting banget untuk kita pelajarin, bahwa belajar ilmu bertahan hidup ya. Ada dua orang sama-sama di atas, tiba-tiba jatuh, orang yang bisa jualan lebih cepat dapat uangnya daripada orang yang nggak bisa jualan. Jadi Rasulullah jualan, Khadijah jualan, orang-orang sahabat-sahabat Rasulullah di masa lalu semuanya kaya raya karena apa? Mereka paham ilmu jualan, mereka berdagang, mereka berbisnis, mereka mendapatkan profit dari situ. Oke? Jadi cara kerja affiliate gimana? Kami gampang, ambil link affiliate-nya ya, daftar dulu jadi affiliate produk digitalnya Meaningful Ways. Kemudian teman-teman sebar link affiliate-nya di medsos, orang beli dan teman-teman dapat komisi. As simple as that. So,
Jadi prinsip affiliate tuh gini ya teman-teman, kita tuh sebenarnya nggak jualan. Karena kita tuh merekomendasikan. Teman-teman kalau mau belajar nih silakan di Meaningful Ways karena di sini gini gini gini. Kalau ada orang yang nggak ikut, that's very okay. Ya, kalau ada yang mau ikut, ya berarti kita berhasil merekomendasikan orang untuk join di kelas Meaningful Ways gitu. Dan kita dapat pahala nggak kalau orang join nih di misalkan nih teman-teman ada yang ngundang orang untuk join di webinar ini gitu kan. Terus dapat insight nggak dari sharing pada hari ini? Insya Allah dapat ya. Terus misalkan dipraktekin tuh dan merubah hidupnya menjadi lebih baik. Dapat pahala nggak yang ngadain, yang ngundang dapat pahala. Jadi kalau kita fokus ke visi besar yang mulia tadi, apapun ya, mungkin kita kelihatan jualan ya, tapi kita punya visi yang besar, itu tuh pahalanya luar biasa, teman-teman. Karena Allah bilang, ketika kita ngajak orang dalam kebaikan, di saat yang sama, orang itu dapat pahala, kita dapat pahala yang sama, jadi double pahala, tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Gitu. Jadi luar biasa ya. Nah, gimana caranya supaya teman-teman bisa jadi affiliate yang sukses? Bangun personal brandingnya di Instagram, konten gitu ya. Kalau nggak muncul wajah juga bisa kok gitu. Yang penting kita punya unique konten yang kita akan teman-teman yang harus cari sendiri. Nah, karena di sini aku nggak bahas digital marketing, jadi kita nggak bahas tentang ini ya. Ini aku spill aja sendiri bahwa dengan konten teman-teman nih di affiliate-nya nanti di Meaningful Ways itu bisa dapetin konten yang ratusan ribu views. Dari situ kalau kita tahu ilmu untuk mengkonversi dan apalagi kalau jadi affiliate itu kita udah dibantu ya polain sama Meaningful Ways, kita jadi langsung auto komisi gitu. Jadi peluang ini adalah pemantasan diri yang salah satu aku rekomendasikan adalah jadi affiliate produk digital. Tapi teman-teman bebas ya mau jadi affiliate kah, kayak konten kreator kah, jadi endorse nanti open endorse. Intinya tuh pemantasan diri kita itu kita fokus ke sana dan kita tetap melatih mental kita, mindset kita bahwa kita bisa, bahwa semua bisa dipelajarin dan yang lain-lainnya. Ya. Oke, nah ini satu lagi yang penting banget untuk aku sampaikan. Kira-kira aku masih ada waktu nggak ya? Teh Yanti. Masih aman, Bu Ami. Oke, Silakan. siap. Ini terakhir, teman-teman, konsep perubahan yang aku pengen banget semua orang tahu ini. Ya, Bapak Ibu, kalau misalkan aku tanya, ya gimana caranya kita belajar menulis? Kalau kita mau jadi penulis, terus kita mau terbitin buku, atau kita belajar konten. Biasanya apa sih yang kita lakukan? Ya, biasanya kita akan cari di YouTube, cari di e-book, cari di apa ikut kursus kata Kak Afia. Oke. Ya, berarti kita tuh lagi environment, membangun lingkungannya. Benar nggak? Membangun lingkungannya, cari referensi. Oke. Terus kita juga ya kamu kalau kamu mau jadi penulis, ya kamu harus latih dong kebiasaannya. Oke, setiap pagi kita udah nulis ya. Kalau kamu jadi pengen jadi penulis, latih dong skillnya. Oke, setiap hari kita udah tulis 1.000 kata. Setiap hari kita ketemu orang baru, setiap hari kita berkumpul dengan komunitas-komunitas orang yang penulis. Benar nggak? Benar ya. Jadi kita selalu merhati environment kita, behavior kita, skillnya kita. Ya. Untuk apa? Untuk kita jadi penulis itu. Tapi, benar nggak? Benar nggak? Bapak Ibu setuju nggak bahwa ini yang sering dilakukan banyak orang? Coba, aku mau tahu dulu. Benar nggak itu yang dilakukan? Oke, setuju. Nah, aku setuju, setuju, setuju. Oke, aku pengen seperti itu. Iya benar, oke. Nah, tapi ternyata teman-teman, pernah nggak sih ngerasain bahwa kita udah maksimal nih, lingkungannya udah aku cari, aku udah ikut komunitas, kebiasaannya juga udah aku bangun pagi, siang, malam, skillnya juga aku latih. Tapi kok hasilnya itu nggak sesuai ya? Kok susah ya? Aku nggak bisa-bisa ya? Siapa yang ada di sini? Posisi itu. Pernah ngerasa gitu nggak? Udah ngerasa maksimal banget, ya lingkungannya udah dicari, ikut ini itu, behaviornya juga udah, skillnya udah ditambah gitu kan. Tapi ternyata hasilnya nggak sesuai ekspektasi. Nah ternyata harusnya kita mulai tuh bukan dari bawah ke atas, ya, bukan dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Nah, bisa jadi kita itu udah cari lingkungannya, skillnya udah ditambah, behaviornya udah dilakukan, tapi ternyata belief di dalam diri kita bilang bahwa kayaknya jadi penulis susah deh gitu. Kayaknya jadi penulis nggak banyak deh uangnya. Kayaknya jadi penulis
eh, susah ngerangkai katanya. Nah, jadi walaupun nih kita udah apa namanya, walaupun kita udah do more ya di bagian bawah sini, tapi ternyata ada belief yang menghambat kita. Nah, jadi itu akan menghambat kita. Ya, jadi perbaiki dari atas ke bawah ya. Ada ini aku gagal dan sebagainya. Nah, jadi perbaiki dari atas ke bawah ya teman-teman. Ini selaras dengan yang aku bilang tadi sih sebenarnya. Jadi sekali lagi sebagai penutup, beda mindset, beda omset ya. Teman-teman mindsetnya seperti apa tentang uang, kekayaan, ya, atau tentang usaha yang teman-teman lakukan hari ini, itu pasti beda omsetnya, penghasilannya, rezekinya. Terus beda keterampilan, beda juga pemasukannya, gitu ya. Jadi sekarang teman-teman ya, silahkan pilih untuk pemantasan dirinya ya. Pemantasan dirinya ini bisa salah satunya menjadi affiliate atau content creator produk bebas ya, yang punya visi yang besar. Oke. Jadi affiliate di Meaningful Ways juga sangat bisa. Kak, link pendaftarannya bisa saya share untuk anak saya. Oh, mungkin bisa ya harusnya. Teh Yanti ya. Oke, Teh Yanti, mungkin itu aja dari aku pagi ini sharingnya. Aku kembalikan ya ke Kak Yanti. Silakan. Cukup dari aku. Baik, terima kasih Bu Ami. Masya Allah ya, materinya sangat luar biasa sekali gitu ya ilmu yang telah disampaikan. Nih, jadi ternyata jadi affiliate ini menjadi salah satu pintu peluang rezeki ya gitu. Nah, kami juga di MW saat ini membuka peluang bagi Bapak Ibu sahabat semua yang tertarik ingin jadi affiliate kami gitu ya untuk membantu share info kelas eksklusif ataupun kelas premium kami dan produk digital kami berupa e-course dan e-book. Pendaftarannya gimana gitu ya? Bisa lewat link mungkin Kakak admin boleh dicantumkan linknya. Nah, sudah ya. Jadi kalau memang ternyata tadi ada yang tertarik untuk anaknya, misalnya, atau untuk dirinya sendiri gitu ya, atau untuk temannya, boleh bisa klik link tersebut ya, yang sudah ada di kolom chat gitu ya. Dan kami informasikan juga malam ini adalah pertemuan kedua kelas Healing Inside Out bersama Bunda Anik dan kami masih open pendaftaran. Jadi bagi yang belum berkesempatan untuk daftar, yuk segera ambil kesempatan ini. Nanti boleh chat juga kakak admin atau sebentar, ini ada linknya nggak ya? Untuk pendaftaran Hio ada linknya kah kakak admin? Tidak ada ya? Atau mungkin nanti boleh, oh nah sudah ada ya. Nah, jadi kalau memang ternyata ada yang belum berkesempatan untuk daftar kelas Healing Inside Out bersama Bunda Anik dan Dokter Gustaf, malam ini adalah pertemuan kedua. Dan ini mohon maaf tidak terbuka untuk umum, jadi hanya yang terdaftar saja. Jadi silahkan ambil kesempatan ini, gitu ya. Baik, luar biasa sekali tadi yang telah disampaikan oleh Bu Ami. Nah, Bu Ami, bolehkah kita open Q&A? Insya Allah masih ada waktu ya. Oke, boleh, boleh. Boleh ya. Nah, Boleh, baik Kakak. bagi baik bagi Bapak Ibu, sahabat semua yang ingin mengajukan pertanyaan boleh raise hand atau boleh di kolom komentar ya. Namun saya prioritaskan bagi yang raise hand terlebih dahulu. Silahkan. Ada yang mau bertanya? Ada yang raise hand? Nah, boleh Pak. Kak, Kak Irma dari Bogor ya. Baik, Kak Irma dari Bogor silahkan. Baik, makasih Kak Yanti atas waktunya. Yang akan saya tanyakan tentang affiliate tadi, saya pernah ikut Zoom affiliate di suatu untuk produk tertentu. Cuman harus kalau kita mau jadi affiliate produk tersebut, kita harus beli produk tersebut di seharga yang lumayan harganya. Jadi gimana caranya supaya kita bisa menjadi affiliate tapi dengan biaya yang sangat minim sekali atau mungkin boleh kalau bisa jadi untuk pemula seperti saya mungkin tanpa biaya dulu bisa nggak Bu Ami? Itu pertanyaan saya. Kalau kayaknya tuh buat Teh Yanti ya, bisa menjawab ya. Gratis ya, Iya Teh, iya benar. daftar afiliatnya ya, Teh. Daftar affiliate gratis, Bu Irma.
Jadi gratis Bu Irma. Oh, bukan Ah, daftar, bukan daftarnya, tapi nanti setelah kita menjadi konten kreator, kemudian kita harus menjualkan produknya, tapi dengan biaya kita harus dengan ada biaya-biaya tertentu gitu loh. Itu masalahnya. Oh iya 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 iya. Gimana Teh Yanti? izin ya, Bu Ami ya. Bu Heeh. Irma, Mm-mm. nanti kalau memang ternyata ada pertanyaan-pertanyaan terkait mau menjadi affiliate Meaningful Ways, nanti boleh chat kakak admin ya, Kak Hadijah gitu. Jadi Oh nanti iya iya iya. teknisnya seperti apa, produknya apa saja yang bisa diafiliatkan gitu ya. Kayak tadi kelas-kelas premium atau produk digitalnya apa saja gitu. Insya Allah untuk pendaftaran tidak ada biaya. Jadi nanti ujroh biasanya kita sebutnya ujroh atau fee gitu ya. Fee komisinya itu nanti ada persentasenya berapa dari harga kelas atau harga e-booknya tersebut gitu. Nanti Oh boleh iya ke iya. kakak admin ya, Bu Irma ya. Oke, makasih. Oke, terima kasih Bu Irma. Baik, Kak, selanjutnya, selanjutnya mungkin selanjutnya Deden ya. ini Kak Deden ya, Kak Deden Alwi dari Cianjur, silahkan. Halo, selamat pagi kami Selamat semuanya. pagi. Kak mau nanya, tadi kan mau apa sih mau ubah mindset itu berawal dari diri kita sendiri. Nah, lingkungan itu mempengaruhi gak sih? Iya. Ya, lingkungan itu mempengaruhi, ya. Tapi kalau misalkan kita udah benar-benar tahu prinsip hidup kita seperti apa, terus kita pikiran apa yang kita pegang, mindset seperti apa yang kita pegang, biasanya kita akan tetap eh, punya batasan, ya, batasan untuk kita bergaul atau mengikuti orang-orang di sekeliling kita atau kita tetap berpegang teguh dengan diri kita. Ada juga yang kayak gini kasusnya, misalkan dia pengen tuh punya level berkelimpahan, tapi ternyata suaminya atau keluarga besarnya itu kayak nggak selaras dengan eh, energinya dia gitu. Nah, itu kita nggak perlu hiraukan itu, kita fokus aja ke mempertahankan energi kita gitu. Kalau misalkan kita pengen nih memberitahu orang itu, tapi kita tahu orang itu misalkan nggak sama energinya dengan kita, susah dia dibilangin misalkan. Kita ngomong aja dengan batinnya gitu ya. Contohnya, suamiku baik, suamiku hebat, suamiku mengerti, suamiku akan bisa jadi lebih baik dan lain sebagainya. Atau istriku ya, atau orang tuaku itu bebas. Karena aku juga melakukan itu ya, melakukan itu dan it works for me. Aku benar-benar kadang apa ya? Takjub aja gitu ya dengan cara Allah tuh ketika kita benar-benar menjaga energi kita. Jadi gimana caranya kita tahu bahwa energi kita tuh lebih rendah atau lebih tinggi dibandingkan orang lain adalah ketika kita ngomong sama seseorang, orang itu tuh support kita. Dia dengan sangat semangat support kita, dia percaya kita bisa, dia yakin memberikan motivasinya buat kita, dia berani bilang bahwa kita hebat, berarti orang ini energinya lebih tinggi dari kita. Itu bagus. Ya, tapi kalau misalkan kita lagi ngomong nih sama orang di sekitar kita, kemudian ucapan-ucapan yang datang itu adalah mimpi lu gitu ya. Atau kayak udahlah jangan kebanyakan bacot gitu misalkan. Atau yang bener-bener aja deh lu mikir, lihat nih kondisi keluarga kita kayak apa misalkan kayak gitu. Berarti dia ada di energi yang sangat rendah sekali. Nah, orang-orang yang ngomong kayak gitu nggak perlu dihiraukan. Kita tetap hanya perlu menjaga energi diri kita sendiri. Kalau misalkan bisa, ya bisa. Kalau misalkan Kang Deden bisa untuk jaga jarak, kemudian nggak lagi ada di lingkungan toksik itu, better, better. Supaya kadang ya hal-hal yang kita pengen tuh merubah hidup kita, mimpi kita menjadi lebih baik kan. Kita ada di lingkungan yang lebih baik. Justru dengan kehilangan orang-orang di sekitar kita itu adalah cara Allah untuk menuju ke doa kita itu sendiri. Karena kita tidak akan bisa mencapai doa yang kita pengen, bukan tidak akan bisa ya. Mungkin agak struggle kita mencapai mimpi-mimpi kita untuk hal-hal berkelimpahan tadi. Sedangkan kita masih ada di lingkungan yang nggak kayak gitu. Jadi akan menjadi sebuah kepastian sepertinya kita akan dijauhin dari orang-orang yang nggak selaras dengan energi kita dan itu nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan hari ini banyak teman-teman dijauhin karena ngerasa mau bertumbuh secara mindset, karakter gitu ya, menjadi lebih baik, mungkin menjadi lebih alim dalam tanda kutip.
memperhatikan sholatnya, omongannya gitu ya, nggak lagi ngomong hal-hal yang kayak nggak memberdayakan gitu, itu akan ada orang yang akan menjauhi kita, bahkan mungkin meninggalkan kita, bahkan mungkin mengeluarkan kata-kata yang nggak sesuai sama, nggak layak aja gitu loh untuk didengar gitu. Nah, itu adalah itu adalah wujud kita tuh dideketin sama hal-hal yang kita pengen. Jadi that's very okay kalau misalkan kita mengalami hal itu. Jadi lingkungan berpengaruh nggak berpengaruh, tapi kita tetap bisa ambil kendali untuk menjaga energi kita supaya tetap di atas. Gitu, Kang Deden. Oke, terima kasih ya, Kak Deden ya. Pertanyaan selanjutnya boleh ke Pak Hari Supriyono. Silakan Pak. Masalahnya aku serumah apa aku harus cari lingkungan baru kah, Kak? Ya, kalau menurut Kang Deden itu better, you know yourself. Kang Deden tahu diri Kang Deden tahu em, apa yang perlu diperbaharuin. Kalau misalkan nih belum menikah ya, contoh, aku pengen coba ngekos misalkan, atau anything, bebas. Tapi kalau bisa jaga energi itu dan tetap ya, kan kadang kita bisa ya helikopter view. Kita tuh ada memahami orang-orang di sekeliling kita tuh mereka nggak seperti kita. Ya, ya kita ngomong aja sama batinnya mereka gitu. Kalau misalnya kita belum bisa untuk merubah mereka seperti yang kita pengen, kita ngomong sama batinnya mereka dan kita tetap fokus sama tujuan kita, menjaga energi kita gitu. Kalau cari lingkungan baru, ya better kalau itu possible. Tapi aku nggak tahu nih kasusnya sama Kang Deden ini lingkungan barunya apa serumahnya tuh sama siapa ya. Jadi semoga kalau mudahnya Kang Deden. Oke, silakan Bu Hari. Ya, Assalamualaikum, Bu Ami. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. saya izin bertanya. Jadi saya itu masih mempunyai masalah tentang bagaimana untuk break mental block. Yang kedua, bagaimana menjaga energi kita itu tetap tinggi dan bisa eh, apa yang kita bicarakan dengan pasangan kita itu bisa didengar gitu loh, Bu Ami. Yang pertama, Pasangan bagaimana apa? memecah. Halo? Ya. Bagaimana memecahkan mental block. Jadi saya itu mempunyai apa ya masalah itu suami saya itu kan apa namanya kontraktor. Dia mau ambil perumahan. Saya ingatkan bahwa jangan ambil perumahan karena risiko ruginya tinggi. Nah, tidak mendengar dan terjadilah risiko sampai rugi sekian ratus juta gitu. Nah, akhirnya kan saya juga harus bertanggung jawab untuk menutupi kerugian itu gitu loh. Nah, karena begitu besarnya sampai berjalan bertahun-tahun kami belum bisa melunasi. Nah, sampai sekarang akhirnya mental block saya itu terus tidak bisa pecah. Selalu asal ada tagihan, kamu tidak dengerin saya sih. Nah, itu loh Umi. Jadi itu kan menjadikan energi jadi susah maaf, jadi rezeki susah masuk. Oke. Nah, bagaimana untuk Selalu bilang bahwa kamu nggak dengerin saya gitu ya. ya, Itu mental block yang pengen Ibu ini clearin. ya, jadi karena begitu ada tagihan, saya langsung pasti begitu lagi. Nah, itu saya sebenarnya tidak mau, tapi secara refleks terungkap lagi. Saya pengen mental block tuh hangus. Nah, yang kedua menjaga energi. Bagaimana uh, pasangan jadi bisa uh, mengerti atau menerima apa yang kita sarankan seperti itu, biar hal yang sama tidak terjadi lagi. Gitu, Bu Ami. Sip. Terima kasih. Pertama, gimana caranya mental block? Nah, ini tuh bukan tentang, mungkin bisa bilang mental block tapi ya, tapi bisa aku bilang bahwa ibu belum menerima dan belum memaafkan kejadian itu. Ya, bener nggak Bu? Betul. Nah, jadi langkah awal yang harus ibu lakukan dan ibu pilih adalah aku menerima ini. Kita percaya kode baik dan kode buruk. Kita percaya semuanya terjadi atas izin Allah. Dan ini bisa jadi bukan karena suami, ya, tapi pasti ada eh, hal dari diri ibu yang itu tuh terjadi. Jadi satu mindsetnya adalah kita harus ambil tanggung jawab pribadi. Jadi aku tuh bermindset apapun yang terjadi dalam hidup aku adalah karena tingkah aku sendiri. Termasuk hubungannya dengan suami, termasuk hubungan dengan kehidupan rumah tangga. Jadi ketika kita sudah bermindset bahwa aku ambil tanggung jawab hidupku pribadi, apapun yang terjadi, eh, pasti ada peran kita sampai hal itu tuh terjadi.
Nah, jadi kita nggak sepenuhnya menyalahkan eksternal. Bahkan mungkin kita menyalahkan diri kita sendiri. Menyalahkan diri kita sendiri itu untuk kita ambil tanggung jawab pribadi. Oke, mungkin aku salah karena kemarin aku gini, 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 sehingga ini terjadi. Walaupun kesalahannya nggak 100% dari kita. Tapi yang pertama, ibu harus ambil mindset itu dulu. Nah, oke. Ketika ibu ambil mindset ini berlaku untuk semua hal ya. Misalkan, kenapa anakku kayak gini? Ya, berarti ini aku ambil tanggung jawab pribadi. Oh, mungkin karena aku terlalu sibuk sama diriku, sehingga anakku kayak gini gitu. Jadi, ada peran dari dalam diri kita untuk terjadi hal-hal di sekeliling kita tuh sudah pasti ada peran dari kita di situ. Jadi, pertama, bermindset bahwa ambil tanggung jawab pribadi. Ya, yang kedua, ibu menerima kodo yang hari ini terjadi, yang Allah izinkan. Jadi, nothing's happen kalau Allah nggak izinin. Daun jatuh pasti atas izin Allah. Ami ngisi hari ini atas izin Allah. Ibu bertanya hari ini atas izin Allah. Ya. Dan ketika kita menerima kodonya Allah itu baik dan buruk, kita akan menjadi lebih tenang. Jadi bukan lagi karena suami, bukan lagi karena eh, dia sudah melakukan itu, bahkan padahal itu udah bertahun-tahun yang lalu, tapi ibu masih membawa luka. Ketika ibu membawa luka itu, ibu itu lagi nggak marah sama suami, tapi ibu lagi menyengsarakan diri sendiri. Itu tutorial menyengsarakan diri sendiri itu kayak gitu bu, nggak menerima. Yang menyalahkan orang lain, nggak menerima diri sendiri gitu ya. Maksudnya nggak menerima kondisi hari ini dan artinya kita lagi nggak berhusnuzon sama Allah. Ketika kita nggak berhusnuzon sama Allah, kita energinya rendah. Ya, apapun yang kita capai jadi susah gitu. Kita jadi terhambat, hati kita jadi sesak, marah, penuh emosional gitu ya, kecewa gitu. Jadi diterima dulu ya. Diterima bahwa hal ini terjadi atas izin Allah melalui wasilah suamiku. Suami itu wasilah aja, Bu. Suami ibu melakukan hal itu tuh wasilah. Dan bisa jadi dari kejadian itu, kalau ibu dan bapak, suami ibu dan suami ibu support suami ibu bilang aku akan support kamu, aku akan bantu lunasin, aku menerima hari ini, aku minta maaf kalau selama ini aku bilang eh kamu nggak dengerin aku. Di sini kan berarti ibu merasa ibu benar ya, ya kan? Suami salah gitu. Nah, suami ketika digituin bu, percayalah rezekinya makin susah bu gitu. Kalau hubungan suami istri itu dia nggak klop, ya nggak saling ridho, nggak saling menerima, suami rezekinya seret. Ya, jadi ini yang harus ibu clearkan dulu. Fokus ibu tuh ke ego ibu kah untuk suami mendengarkan ibu, atau fokusnya gimana hidup kita tuh lebih baik ke depan sama-sama. Nah, kalau fokusnya pengen kan ibu masih sama suami kan ya hidup bahagia. Nah, kalau misalkan pengen, berarti fokusnya adalah ke, oke, ini udah terjadi, kita terima, gimana ke depannya aku akan bantu kamu. Aku yakin kamu bisa. Ibu, ibu setelah ini minta maaf sama suaminya. Dengan sepenuh sadar dan ridho ya, Bu ya. Insya Allah Allah kasih pahala yang sangat luar biasa untuk ibu. Digantikan surga, Bu. Insya Allah ya. Ketika ibu minta maaf sama suami, setulus hati, aku minta maaf, aku udah gini gini gini, gini 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 gini, aku insya Allah support kamu, aku yakin kamu bisa, Allah pasti bantuin kita. Gitu. Kenapa? Karena aku juga pernah ada di posisi kayak gitu, Bu. Eh, ada serak sama suami, kemudian aku ada di posisi kayak jatuh banget ya, dan aku sering ya cerita ini juga. Di saat itu tuh aku kerja 9 to 5 dan di perjalanan pulang itu aku nangis sepanjang jalan dan sepanjang jalan itu aku nangis tuh cuman karena nggak nyangka ini tuh terjadi sama aku. Nah, tapi pas nangis itu aku bilang, ya Allah, eh, nggak apa-apa ini terjadi. Aku menerima, aku ridho. Yang penting aku tuh cuman mau nangis aja, gitu. Aku bilang kayak gitu sama Allah. Tapi setelah kata-kata itu tuh aku bilang bahwa, tapi aku yakin ya Allah, Engkau pasti lagi siapin sesuatu yang lebih besar daripada ini. Aku bilang itu. Jadi kita tuh bisa menemukan solusi next step-nya, kita bisa berjalan ke next tangga atasnya itu ketika kita udah melewati fase menerima dulu, Bu. Selagi ibu belum bisa menerima, nggak akan ada perubahan-perubahan. Ibu nggak bisa naik tangga dua, nggak bisa. Gitu, karena belum menerima. Ibarat kita naik gunung, kita bawa batu pakai tas gede banget, Bu. Susah naik gunungnya. Bahkan mungkin di tengah jalan udah berhenti, di tengah jalan udah capek, kakinya jadi pegel, patah tulang mungkin. Coba batunya ditaruh dulu di bawah, ya, enteng aja ke atas, lebih cepat nyampe gunungnya, kayak gitu. Terus gimana cara energinya, menjaga energinya? Baca buku, masukin input-input yang baik kayak gini nih. Terus dengerin hal-hal baik tentang afirmasi, tentang journaling mungkin, tentang mindset. Jadi masukin input sebanyak mungkin untuk ibu bisa jaga energi ibu. Karena itu tuh dilatih, Bu. Gitu.
prasangka baik terus ya Ami, walaupun tidak sesuai keinginan kita. Semua yang terjadi dalam hidup kita itu adalah atas izin Allah. Kita tuh hanya perlu berprasangka baik sama Allah. Ketika kita udah berprasangka baik, Allah tuh pasti akan kasih jalannya. Gini, kita berdoa untuk jadi banyak uang. Ya, dikasih ujiannya sama Allah. Kalau kita bisa ngelewatin ujian itu, misalkan bisnis bangkrut atau misalkan hubungan ini, itu apa himpitan-himpitan itu adalah proses menuju doa kita sendiri. Itu yang aku yakinin. Jadi kalau sekarang lagi turun nih, berarti ini proses mau naik level nih. Allah bakal kasih lebih banyak nih, gitu. Bukan kayak menyalahkan Allah, menyalahkan sekitar, enggak gitu. Jadi hidup tuh gimana kita ngelola prasangka kita sama Allah. Karena Allah bilang hidup aku sesuai prasangka hambaku. Jadi kalau ibu berpikir itu masalah ibu, ya, itu akan jadi masalah terus, Bu. Tapi kalau ibu bilang dari hal ini aku akan dapat sesuatu sama suamiku, hubunganku sama suami jadi lebih baik, suamiku rezekinya akan lebih banyak ke depannya. Ini adalah proses kita bertumbuh sama suami, komunikasi aku mungkin perlu diperbaiki sama suami, or anything kita bisa reframing itu menjadi sesuatu yang lebih positif, itu akan terjadi juga. Karena memang benar, kan Allah sendiri yang bilang, kalau Allah udah bilang itu nggak, itu kan bukan sebuah kebohongan, 100% valid. Jadi aku sesuai prasangka hambaku tentang gimana kita berprasangka baik sama Allah. Gitu. Gitu ya Bu. Semangat Bu. Terima kasih. Menarik. Sama-sama. Semoga hubungannya semakin Baik, baik ya Bu. terima kasih ke Kak Sukses. Hari. Di sini Kak Hari ya tulisannya, Bu. Ya, pakai akun Baik, sosial. izin membacakan yang di kolom chat mungkin ya, Bu Ami ya. eh Sepertinya aku belum bisa. Oke, waktunya Heeh. ya. Waktunya aku Oke. perlu mempersiapkan anak sekolah. Oh iya, baik, baik kalau gitu. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu, sahabat semua yang sudah berpartisipasi aktif. Karena mohon maaf, karena memang apa namanya waktu jual lah gitu ya, panggilan alam gitu ya, Bu Ami ya. Iya, Qadarullah panggilan ada alam. betul Ada bayi juga, kewajiban, Masya Allah. betul kewajiban untuk apa namanya melayani suami, kemudian mempersiapkan anak-anak gitu ya. Karena ini memang waktu pagi ini memang agak-agak gimana gitu ya untuk ibu-ibu gitu ya. Betul. Iya, iya, iya. Baik, kalau begitu, terima kasih kepada Bapak Ibu sahabat semuanya. Akhirnya kita sudah tiba di penghujung webinar kali ini. Kami yang bertugas pagi hari ini mengucapkan permohonan maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bu Ami sebagai pemateri Ya, pagi ini gitu ya, sama-sama. Masya Allah. Alhamdulillah banyak sekali insight yang kita dapatkan. Kita kemudian tak lupa juga bagi Bapak Ibu sahabat semua yang berkenan hadir di webinar pagi ini. Kita saling doain ya, pemateri kita, tim kita yang di balik layar juga gitu agar kita semuanya selalu dijaga oleh Allah, agar sehat, agar istiqomah menemani Bapak Ibu semuanya gitu ya. Ya. Baik, mari kita tutup kajian pagi ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kasih teman-teman Istighfar 3 semua. kali. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Dan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Izin ditutup, sahabat semua. Sampai jumpa di kajian Meaningful Ways selanjutnya gitu ya. Jangan lupa besok juga kami masih hadir setiap hari insya Allah jam 5:30 dengan topik-topik yang tentunya sama menariknya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Silahkan kirimkan doa-doa terbaiknya. Alhamdulillah, Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my dear. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. You're a gift, and the more I discover, I found peace in my mind, body, and soul. Through your light, I can never be broken. You're my shelter in the time of storm. And I can't stop thinking about you. I know you're here by my
side. You're the reason I feel so amazing. Thank you for being part of my life. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Cause I follow till I, cause I follow till I. Subhanallah.